Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pencinta sepak bola Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Amar. Ya, Indonesia luar biasa. Malam hari ini Indonesia sukses mengalahkan Vietnam 0-3 di kandang Vietnam, Stadion Maidin Vietnam tadi, dan luar biasa ya. Kalau kita bicara soal permainan Indonesia, 20 menit awal begitu menekan, begitu agresif, dan J.Ices mampu mencetak gol lewat sundulan asis dari Tom Haye. Kemudian disusul oleh Erotnar Oretmengon, asis dari Marcelino kalau saya nggak salah ya. Penampilan dua pemain baru Indonesia sangat impresif. Kalau kita bandingkan dengan laga perdana di GBK pekan lalu tanggal 21 Maret 2024 lalu, menit awal Indonesia tertekan bahkan hingga akhir babak pertama. Beruntung di menit ke-52 gol dari Egy Maulana Fikri di babak kedua sukses membawa Indonesia meraih 3 poin. Tapi di pertandingan malam hari ini, di pertemuan kedua, Indonesia lebih bermain impresif kalau gua lihat ya. Tapi memang lini belakang masih selalu menjadi masalah. Meskipun kita menang 3-0, tapi komunikasi lini belakang masih menjadi soal, masih menjadi PR. Tapi kalau untuk lini tengah, lini depan sudah mulai terjalin komunikasi, walaupun masih ada beberapa yang ya harus diperkuat ya. Contoh ketika mau passing 1-2 umpannya terlalu kencang sehingga pemain depan sulit untuk mengejar, sehingga peluang itu menjadi sia-sia. Tapi sisi positifnya adalah kita mampu meraih kemenangan dengan meyakinkan 3-0. 2 laga bertemu Vietnam tidak kebobolan. Dan dengan hasil ini maka Indonesia di klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 ada di posisi kedua di bawah Irak dengan torehan 7 poin. Hasil dari 3 kemenangan menghadapi Brunei dan juga 2 menghadapi Vietnam, kemudian 1 kalah dari Irak dan juga 1 imbang dari Filipina. Jadi kalau di pertandingan selanjutnya Indonesia mampu meraih kemenangan, maka Indonesia sudah dipastikan lolos ke round ketiga kualifikasi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yang artinya peluang kita untuk lolos ke Pildun 2026 semakin dekat. Dan pasti banyak pro kontra. Ada yang mengatakan, loh iya kita memang lolos ke ronde ketiga, tapi pialanya mana? Selama 4 tahun Coach Sintayong melatih belum ada piala. Pak, kita jangan melihat piala dulu. Trofi itu akan menyusul, akan datang.
Saya percaya itu. Kita lihat prestasi Indonesia di ranking FIFA. Dengan 2 hasil kemenangan ini, Indonesia menempati 138 dunia ranking FIFA. Artinya dari segi ranking FIFA, Indonesia sudah sangat jauh melompat, sangat jauh menembus dari 175 ke 138 gitu loh. Dan dari sisi positif yang lain adalah permainan, kemudian stamina dari para pemain Indonesia sangat luar biasa. Mereka fight sampai akhir laga. Apakah itu bukan sebuah prestasi? Dan baru kali ini pemain naturalisasi atau pemain keturunan Indonesia yang diminta oleh pelatih bisa dimanfaatkan seefektif mungkin. Mohon maaf, di era sebelumnya, sebelum Pak Erick Thohir dan juga sebelum Coach STY datang, pemain naturalisasi kalau menurut saya belum dimanfaatkan atau belum bisa mengeluarkan potensi sebaik mungkin atau mengeluarkan potensi maksimal mereka. Itu kalau menurut saya loh ya. Ini opini pribadi gitu loh. Jadi apa ya, di era STY, di era Coach Sintayong, pemain keturunan ini atau kita sebut pemain naturalisasi biasanya, ini benar-benar bisa dimanfaatkan dengan maksimal, dengan potensi maksimal mereka, sehingga yaitu permainan Indonesia lebih sangat jauh membaik, lebih enak untuk ditonton gitu loh. Kalau kita bicara lini belakang, memang masih perlu banyak pembenahan, apalagi banyak pemain baru kan. Lini belakang, tengah, depan, jadi masih butuh banyak waktu untuk Coach Sintayong bisa meraih gelar. Mungkin baru 2026, insya Allah mungkin baru kita dapat. Loh Mar, kenapa lu nggak merasa optimis? Ya, bukannya nggak merasa optimis, tapi kan bagaimana cara Coach Sintayong bekerja. Dia mencari pemain keturunan yang pas untuk Indonesia. Dia ketemu, dia paskan dengan skuad Indonesia yang sudah ada. Dia ramu dan dia mencoba menyatukan. Dan Coach Sintayong bukan bersulap yang bisa tiba-tiba jadi. Enggak bro, bukan bersulap. Ente pikir bersulap? Enggak lah bro. Meraih trofi itu enggak semudah yang kita bayangkan. Kecuali Anda menang lomba di sekolah, misalkan Amar juara lomba nyanyi, langsung dapat pialanya gitu. Kalau di sepak bola enggak lah, enggak semudah itu. Nyanyi pun perlu latihan dulu kan, begitupun di bola kan gitu. Jadi enggak segampang itu. Jadi intinya adalah Coach Sintayong memerlukan waktu untuk bisa mencari formula yang tepat untuk Indonesia bisa meraih gelar juara. Tapi ya dengan hasil ini kita semakin optimis di bawah Coach Sintayong, Indonesia akan meraih sesuatu yang indah. Argentina aja terakhir kali juara Piala Dunia tahun 86, sebelum akhirnya Lionel Messi meraih gelar juara Argentina
meraih gelar juara Piala Dunia 2022 gitu loh. Itu kan artinya waktu panjang kan, ada waktu yang panjang untuk bisa meraih gelar juara gitu loh. Jadi itu hal yang sama yang harus kita lakukan untuk Coach Sintayong. Sabar, jangan dihujat. Mengkritik boleh, itu wajar. Mengkritik boleh, itu wajar. Harus. Tapi jangan menghujat. Karena mereka sudah berjuang keras. Sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa gitu loh. Jadi ya itulah hasil dari laga Indonesia menghadapi Vietnam, maksud saya. Laga Indonesia menghadapi Irak sendiri akan berlangsung pada bulan Juni mendatang. Jika kita menang di laga itu, kita sudah lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi kita tunggu di pertandingan berikutnya di bulan Juni 2024 menghadapi Irak. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Terima kasih Coach Sintayong, terima kasih Timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.